Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala Muhammadan ilan nasi kafatan wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, Bapak Ibu, teman-teman pengajian setiap malam Senin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sekarang tanggal berapa Al-Muharram? Tanggal 3 Al-Muharram. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menghirup udara keimanan, udara keislaman. Semoga tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk selalu beramal soleh. Dan saat ini Allah pun menunjukkan kepada kita bagaimana kita sudah menunaikan sholat maghrib berjamaah sambil menunggu sholat isya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa penanggalan hijriyah ada pada kehidupan kita? Dan bagaimana kronologisnya sampai penanggalan hijriyah ini menyatu dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia tercinta ini, kita dihadapkan pada dua penanggalan. Yang pertama, penanggalan Masihiyah, dari segi namanya saja sudah identik dengan tetangga lain. Yang kedua, penanggalan Hijriyah. Tapi sayangnya dari tahun 1 sampai tahun 2025 kita umat Islam di Indonesia ini terdominasi dengan penanggalan Masihiyah dari semua aspek lah. Pada tahun baru Masehi itu spektakuler sekali perayaannya, sementara Hijriyah biasa-biasa saja, ya kan? Pada saat 1 Masehi itu awal tahun baru Masehi, semuanya serentak paham besok tahun baru. Tapi pas penanggalan Hijriyah kita nggak paham, bahkan saling mengingatkan. Kenapa ini terjadi? Karena kita belum terbiasa dengan penanggalan Hijriyah. Mungkin bagi putra-putri kita yang ada di pondok, ya, kami itu waktu di Gontor dulu lebih apal penanggalan Hijriyah daripada penanggalan Masehi. Karena semua kurikulum itu diatur penanggalan Hijriyah. Kapan kami tes di bulan apa, kapan kami libur di bulan apa. Biasanya libur pertama kami itu di bulan Rabiul Awal. Liburan kami yang terpanjang itu di bulan Sya'ban, ya. Kemudian pada saat kami ujian biasanya di bulan-bulan sebelum Rabiul Awal, itu kita paham, ya. Kita mau makan saja itu ada seperti kalender dari kertas warna-warni, teman-teman. Misalkan sarapan pagi warnanya biru, siang itu warnanya kuning, malam itu warnanya hitam. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 Al-Muharram. Sarapan apa? Sarapan pagi. Kita langsung robek tuh tanggal 3, ada tanggal 3-nya, Al-Muharramnya warna putih. Kita datang ke dapur menyerahkan warnanya salah, tanggalnya salah, ditolak, nggak bisa makan. Jadi betul-betul tuh. Jadi satu santri itu dapat itu semuanya, tiket
Wah, ini hari apa, hari apa. Jadi pada saat kami itu pulang ke rumah kami masing-masing, hari Ahad bukan hari yang istimewa buat kami, tapi hari Jumat yang istimewa buat kami. Karena hari Jumat itu kita libur, yang kita pikirkan apa? Besok saya harus nyuci, besok saya harus main bola, bla bla. Oh, saya mau izinlah ke Ponorogo atau ke Madiun mau beli sesuatu. Kalau hari Ahad kita biasa. Nah, kita pulang ke Jakarta, pulang ke tanah air, sudah mulai lupa tuh penanggalan Hijriyah. Nah, malam ini judul kita itu agak sedikit provokatif, ya, provokator. Kok sahabat kok enggan untuk melaksanakan 10 Al-Muharram puasa, sebabnya apa? Nah, kita akan belajar malam ini. Ya, jadi malam ini sampai menjelang Isya, yang pertama kita akan belajar bagaimana sih kronologisnya sampai penanggalan Hijriyah ada pada kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa ini pendekarnya, dalang atau pencetusnya di balik penetapan tanggal Hijriyah, sehingga kita akan bisa membuktikan apakah masyru' doa awal tahun atau tidak. Sementara pada saat penentuan tanggal Hijriyah, Rasulullah itu sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat, dan yang menentukan penanggalan Hijriyah itu para sahabat. Nah, ketika ada awal tahun, doa awal tahun, doa akhir tahun, maka sepakat ulama ini amalan yang ghairu masyru', amalan yang tidak disyariatkan. Ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedah ilmu dari pergantian tahun ini? Ya, yang pertama kita awali dengan seorang gubernur Basrah. Basrah itu di negeri Irak yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini seorang gubernur yang diletakkan oleh Presiden Khalifah pada saat itu Umar bin Khattab untuk mengetuai menjadi sesepuh provinsi Basrah, Irak. Ya. Jamaah, berarti di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu 3/4 dunia itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Saat ini Irak itu negara, zaman Umar bin Khattab itu provinsi. Saat ini Palestina itu negara, zaman Umar bin Khattab itu adalah provinsi. Jadi memang Umar bin Khattab ini seorang presiden membawahi beberapa gubernur. Dan ketika ada himbauan, pengumuman apapun yang berkaitan dengan birokrasi kenegaraan, beliau Umar bin Khattab selalu ngirim surat. Ada beberapa tukang posnya yang ngirim surat. Mereka ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda. Kalau jaraknya Mekah Madinah saja, itu jaraknya sekitar 2 kali lipat Jakarta Wonosobo. Jakarta Wonosobo 256 km. Mekah Madinah itu sekitar 586. Tapi lihat, kita kalau ke Jakarta naik Damri, berangkat asar sampai Jakarta itu pasti jam 3, hampir 10 jam. Padahal jaraknya cuma berapa? 285 km. Tapi dari Mekah ke Madinah itu naik bis nggak ada 6 jam. Ya. Gimana kok bisa? Karena Mekah Madinah itu nggak ada uang jago yang namanya jalan tol tuh nggak ada. Ya. Uang jago tuh jalan tol. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika Umar bin Khattab itu mengirim beberapa pengumuman lewat surat ke beberapa gubernur, ada yang di Palestina, ada yang di Syria, ada yang di Basrah, ya. Kemudian dikirimkan surat. Karena mungkin terlambat surat itu datang, perjalanannya terlambat. Misalkan kerja bakti itu harusnya hari Ahad kemarin, tanggal 22. Tapi qadarullah suratnya baru datang hari Rabunya. Bertumpuk-tumpuk surat itu di mejanya Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau lihat surat ini, ya Allah, ini surat kapan ini? Dari presiden ini, bulannya ada tapi tanggalnya enggak ada. Ya, beliau dalam hati mengatakan innahu ya'tina kutubun fala nadri ayu yaumin syahri. Telah datang kepadaku beberapa surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tapi sayang aku bingung ini mengerjakannya dari mana dulu, ada bulannya nggak ada tanggalnya. Banyak bertumpuk-tumpuk surat.
Akhirnya mewakili gubernur-gubernur yang ada di bawah pengawasan Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat, innahu ya'tina min amiril mu'minin kitaban fala nadri ala ayyaumin na'mal. Wahai amirul mu'minin, telah datang kepadaku beberapa surat panjenengan, tapi saya nggak tahu nih ini surat harus dikerjakannya kapan. Laqad qara'tu risalatan au laqad qara'tu kitabah fala nadri ahwallazi nahnu fihi amil madi. Telah datang kepadaku, kata Abu Musa al-Ash'ari, sebuah surat, aku baca nih, di sana ada bulannya, bulan Sya'ban. Kan kalau nama-nama bulan itu kan sudah ada di zaman jahiliyah. Semua bulan itu sama di bulan jahiliyah kecuali Al-Muharram. Al-Muharram itu langsung Allah yang menyebutkan Syahrul Asam, bulan yang sunyi. Makanya di bulan Al-Muharram itu bagi penduduk Jawa itu ada masa keheningan, nggak boleh ngapa-ngapain, asam. Tetapi dalam jalur Islam, bulan Al-Muharram itu tidak boleh ada kemaksiatan, apalagi peperangan. Namanya bulan asam, bulan yang sunyi. Dulu zaman jahiliyah namanya itu Safar Awal, ya. Diganti ketika Islam datang namanya Al-Muharram. Akhirnya, wahai Amirul Mukminin, kami mewakili gubernur-gubernur Islam yang di bawah ke pemerintahan Anda, tolong dong diskusikan dengan orang-orang pusat. Ngapain? Musyawarah menentukan awal Al-Muharram, tanggal. Akhirnya semua tokoh-tokoh sahabat dikumpulkan. Di situ dalam kitab Nurul Yakin ada Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya siapa, Utsman bin Affan, ngumpul semuanya. Kata Umar, wahai sahabat-sahabatku, ini kawan-kawan kita di beberapa provinsi yang menjadi gubernur bingung mau menjalankan surat dari saya itu ada bulannya nggak ada tanggalnya. Akhirnya yuk saya kumpulkan panjenengan semuanya, kita semuanya ingin yang namanya menentukan awal hijrah itu kita ambil dari tanggal kapan. Ada sahabat yang bilang, wahai Amirul Mukminin, udahlah, kita nggak usah ribet, kita lanjutkan saja penanggalan Romawi. Maka 3/4 dari sahabat yang hadir itu hampir 3/4-nya menolak mu'zamus sahabah. Nggak bisa. Kalau seandainya kita manut kepada orang-orang yang bukan orang muslim, kita terkena hukum man tashabba biqaumin fahuwa minhu. Kalau seandainya kita menyerupai satu kaum, maka kita termasuk daripada kaum tersebut. Anti para sahabat, ya, untuk menyerupai orang-orang yang bukan orang Islam, anti mereka, mu'zamus sahabah, ya. Kenapa? Karena mereka paham orang sahabat itu, orang-orang non-Islam itu, punten, sesopan-sopan mereka endingnya tuh di neraka. Ya, ini mengcopy paste kalimat yang dilontarkan oleh kiai kami di Gontor. Kamu jangan terlalu silau dengan orang-orang non-Muslim. Dia sopan, dia nggak korupsi, dia betul-betul senyum sama Anda. Jangan terlalu silau. Karena selama dia bukan orang muslim atau muslimah, sebaik apapun dia, endingnya tuh di neraka. Itu keyakinan kita. Maka kita jangan pernah meremehkan. Gak kenapa-napa lah orang muslim dosa sedikit, koruptor sedikit, selama dia itu mau sholat, insya Allah berbarengan dengan sholatnya Allah akan mengikis keburukan-keburukannya. Karena sebobrok-bobroknya umat Islam, sebobrok-bobroknya, sekorup-korupnya pejabat muslim, endingnya itu surga, jamaah. Tuh. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicara dengan sahabat, wahai sahabatku, besok ini tanggal 10 Asyura. Asyura. Orang Jawa nggak bisa nyebut Asyura, tapi nyebutnya Soro. Makanya mereka bilang hari sial. Sial terjadi karena sugestinya mereka. Di dalam Islam itu nggak ada hari-hari yang sial. Semuanya itu baik. Kalau sugesti Anda mengatakan hari ini adalah hari buruk, fitrah Anda mengatakan gak pergi, sudah jangan pergi.
Nggak usah melihat hari Sabtu. Oh, berarti kalau ini wanitanya orang lahir Jumat Pahing, nggak boleh ini disatukan dengan Selasa Pahing, nanti berantem rumah tangganya. Kalau sama-sama cinta gimana Mbah? Kalau sama-sama cinta, sediakan ayam cemani warnanya pink, biru, sama kuning. Nah, itu kan. Asyura, gimana ya Rasulullah? Besok kita puasa. Puasa apa ya Rasulullah? 10 Al-Muharram. Ya Rasulullah, ngapunten mohon maaf. Bukankah innahu yaumun tu'adzimuhul yahud? Bukankah 10 Al-Muharram itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi mengkultuskan? Bukankah Anda mengatakan ya Rasulullah, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Maka Rasul mengatakan, iya, memang hari raya mereka. Tapi aku akan azam, kalau seandainya Allah mentakdirkan aku itu nanti masih hidup di tahun depan Al-Muharram, aku akan mendahului puasa Al-Muharram tanggal 10 ini dengan tanggal 9, namanya Tasu'ah. Tapi qadarullah, Rasulullah itu tidak memenangi keburu meninggal. Maka Ibnul Qayyim di dalam kitabnya itu memberikan 3 tingkatan orang yang buat puasa di Al-Muharram. Yang pertama, tingkatan paling sempurna itu siapa sih? Yaitu yang puasa 3 hari sebelum Asyura tanggal 9-nya, kemudian hari Asyuranya tanggal 10-nya, kemudian sehari setelahnya tanggal 11-nya. Ini sempurna. Kata siapa? Ibnul Qayyim. Yang kedua, tingkatan kedua, orang yang puasa tanggal 9 Al-Muharram, kemudian tanggal 10 Al-Muharram. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tadi hadisnya, kalau aku menangi nanti Al-Muharram, maka aku akan mendahului puasa 10 Al-Muharram dengan tanggal 9-nya. Tapi qadarullah, Rasul tidak memenangi. Yang ketiga, tingkatan ketiga, ini puasa tanggal 10 Al-Muharram saja jamaah. Hari ini kita dapat ilmu ya. Ustadz, mana yang lebih baik? Puasa 9, 10, 11, apa 10, 11, apa 10 saja Ustadz? Maka Ibnul Qayyim bilang dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya yang sempurna itu 9, 10, 11. Di bawah sempurna 9, 10. Kalau memang qadarullah tanggal 9 kita lagi plesir di Turki, tanggal 11-nya kita lagi plesir di Bangladesh, 10-nya ada di Wonosobo, maka nggak apa-apa, kita puasa tanggal 10-nya. Gitu jamaah. Ya, ini Ibnu Taimiyah itu bilang di kitabnya Iqtidaus Shiratal Mustaqim, wahai umat Islam, syariat Islam itu datang di tengah-tengah kalian untuk menyelisihi ibadah yang bukan punya kita. Orang Islam dipersilahkan sholat dengan alas kaki sepatu. Orang Majusi Yahudi nggak boleh. Kita namanya apa? Masul khufain. Boleh tuh kita menyelisih. Orang-orang Yahudi itu mereka seneng yang namanya memanjangkan kumis. Maka kita selisihi, kita yang dipanjangkan apa? Jenggot. Ya. Orang Majusi itu mereka itu sunnah mencukur jabang. Jabang apa jambang? Jambang, ya kan? Kita makruh mengucir jambang. Maka kalau kita lagi cukur, tukang cukurnya bilang dipotong nggak usah dipotong. Tapi apa? Dirapikan saja. Loh, kenapa sih? Saya adalah anggota kajian Malsin, Pak. Malsin di mana? Di Mafaza. Kapan hadirnya? Tiap Ahad Senin. Boleh saya ngaji? Boleh. Anda nyukur sambil dakwah namanya. Masya Allah, ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat semuanya sudah menafikan. Udah, kita pakai tanggalan sendiri saja. Ya sudah, pakai tanggalan sendiri. Tanggal apa? Kita putuskan disesuaikan dengan hijrahnya pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah. Ya. Hijrah Rasul tuh. Hijrah Rasul ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang paling luar biasa untuk bisa membuka cakrawala keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hariku ya, taharroku, bergeraklah kalian, hijrahlah kalian,
Fa inna fil harakah al barakah. Sesungguhnya pada satu pergerakan itu ada yang namanya keberkahan. Anda tidak bergerak, dalam keadaan darah nggak bergerak, maka muncul bisul, sakit bisul itu. Air yang tidak bergerak, Anda pipis di dalamnya, hukumnya makruh. Sesuatu yang bergerak itu ada yang namanya keberkahan. Kalau hari ini kita di kampung kami, dakwah itu di kampung kita, dakwah itu tidak betul-betul efektif, maka hijrah dakwah di kampung orang. Rasulullah SAW gitu tuh. Ketika lagi di Mekah, beliau dakwah di Cibir. Beliau mengucapkan qala Allah, ditimpuki batu. Ketika hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah semuanya mengelulukan Rasulullah SAW. Sampai orang-orang Mekah itu tersiar berita kabar Rasulullah SAW bla 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 segala macam. Akhirnya Rasulullah pulang dari Madinah ke Mekah, disambut oleh orang-orang Mekah. Maka satu poinnya, kalau hari ini di satu tempat kok nuansa sakinah mawaddah warahmah kita kurang, ya, sehubungan dengan lingkungan bla bla kayak begini, ibu bapak dekat begini, maka jalan satu-satunya apa? Hijrah, teman-teman. Hijrah. Di dalam hijrah itu ada yang namanya kehidupan. Uang kalau nggak berpindah, maka uang itu haram. Ilmu ekonomi bilang idle money. Ketika uang hijrah dari dompet dikeluarkan untuk warung, maka ada keberkahan tuh. Allah tidak akan pernah mengisi botol ini, nggak akan pernah terisi dengan air selanjutnya kalau masih ada airnya. Maka jangan pernah pesimis. Kalau berangkas kita sudah mulai 1 juta, nggak usah pesimis. Berarti Allah akan ngisi lagi dengan 1 miliar. Ya, kalau seandainya dompet kita hari ini nipis, sudah serahkan ke Allah. Berarti Allah akan ngisi dengan uang selanjutnya. Maka taharraku fa inna fil harakah al barakah. Bergerak kalian. Di dalam pergerakan itu ada yang namanya keberkahan. Yang pertama, hijrah daripada Rasul SAW. Rasul menanamkan benih-benih iman kepada para sahabatnya. Kita hadir di sini bukan karena kita sehat. Banyak teman-teman kita yang sudah tahu playernya itu ada player kajian Malsin, ustadznya siapa sudah tahu, tapi kita nggak ada kekuatan. Maka hadirnya di sini semata-mata karena iman yang memprovokasi kita. Ketika iman sudah bicara, maka penjara itu lebih indah daripada istana. Ketika iman sudah bicara, tali gantungan itu jauh, bukan gantungan jemuran Bapak Ibu ya. Tali gantungan itu jauh lebih indah, laksana lambaian tangan bidadari surga. Maka intan paling mahal, mutiara paling berharga, tiada lain adalah nilai-nilai iman. Ini yang menjadikan Rasul dan para sahabatnya belusukan malam-malam, belangsakan malam-malam. Kemarin kita sudah cerita Abu Bakar As-Siddiq itu kurang apa? Kehormatan diri dia punya, bangsawan. Orang-orang tokoh Quraisy yang kafir semuanya respectable sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia nggak berani ngungkit Rasulullah di depan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nggak ada, baru dia nyentil Rasulullah. Tapi ada Abu Bakar Siddiq, wah, mereka nggak berani jamaah. Kok mau belusukan apa yang dia cari? Ya, kalau bukan karena iman kita nggak akan pernah datang ke sini nih. Hujan-hujan, ngapain? Mendingan ngekepin istri, ya kan? Ngapain kita datang ke sini? Tapi karena iman. Maka Rasulullah SAW itu pergi dari Mekah ke Madinah itu membawa nilai-nilai iman, dijaga Rasulullah. Potretnya macam-macam. Ada yang disuruh hijrah, takut mati. Ya Rasul, kalau saya hijrah, bawa istri dan anak-anak saya, belum sampai ke Madinah, nanti di tengah jalan datang orang-orang kafir Quraisy menyembelih kami, mati saya ya Rasul. Rasul tersenyum, turun ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hei sahabat, kamu tuh susah banget sih diarahkan. Disuruh hijrah saja takut modar. Suruh hijrah kok takut mati. Anda hijrah ke Madinah mati. Anda mau nongkrong di Mekah pun mati. Saya berada di Jakarta, saya mati. Saya di Wonosobo, saya mati.
Anda berjibaku membela agama Allah, mati. Anda menjual dan mengkhianati agama Allah, mati. Anda takut mati, mati. Anda berani mati, mati kita. Kita sholat, mati. Enggak sholat, mati. Sodakoh, mati. Enggak sodakoh, mati. Milih yang mana jemaah? Ya, akhirnya Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini turun, para sahabat yang lain mereka hijrah habis Isya. Mereka gerilya kayak Jenderal Sudirman. Jangan sampai ketahuan. Istrinya digandeng, dirangkul segala macam. Masya Allah. Umar bin Khattab mendengar ayat ini turun. Besoknya dia hijrah. Hari ini dikumpulkan semua orang-orang kafir Quraisy di depan Ka'bah. Hei ya ma'syarul Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, besok jam 7 Umar akan hijrah ke Madinah. Siang-siang. Siapa di antara kalian yang ingin kepalanya pisah dari badannya? Siapa di antara seorang suami yang ingin pisah dengan istrinya, seorang ayah pisah dengan anak-anaknya, silahkan cegat Umar. Besok jam 7 saya tunggu. Satu pun gak ada yang datang jemaah. Umar itu menurut riwayat Abu Hurairah, jangankan Umar itu marah-marah, batuk, iblis, iprit, kuntilanak, pocong, ngibrit. Batuknya Umar. Hebat bener. Kata orang, besoknya Umar itu santai pergi hijrah, lenggang kangkung sambil selfiean. Gak ada yang nyegat. Mungkin orang-orang kafir bilang, ngapain gue nyegat, penyakit. Iman sudah bicara. Lalu ada potret disuruh hijrah takut kelaparan. Ya Rasul, kalau saya hijrah ke Madinah nanti saya makan apa? Ya, kalau di Mekah jelek-jelek begini kampung saya. Walaupun rumah saya kecil kampung saya. Mau minjem, mau kasbon, masih ada yang percaya saya. Nanti di Madinah, siapa yang percaya sama saya? Nanti mau ngasbon di mana? Turun ayat, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, bumi Allah itu luas. Anda dagang gorengan gak laku, jangan pesimis. Cari gorengan selanjutnya. Sendal kayak digoreng, ya kan? Jangan pesimis. Inna ardi wasi'atun. Bumi Allah itu luas, mas. Fa iya ya ta'budun. Anda di Mekah makan, di Madinah makan. Anda bela agama Allah, makan. Anda mengkhianati agama Allah pun makan. Akhirnya mereka hijrah. Ada yang pedagang, yuk hijrah yuk, kali aja di Madinah untungnya gedean, ya kan? Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ada yang belum nikah, yuk ke Madinah yuk, kali aja cewek Madinah gampangan, ya kan? Banyak. Jadi betul-betul potret hijrah itu luar biasa. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa, kita akan gak pernah itu semuanya. Abu Bakar, ya, kehormatan dia punya, harta dia punya, tapi ditinggalkan itu semuanya. Belusukan, belangsakan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nama Abu Bakar itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi domirnya domir nahnu. La takhaf innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, tenang, Masya Allah. Gak usah gusar. Kamu Allah bersama kita. Abu Bakar As-Siddiq tuh. Masya Allah Akbar. Kemudian hijrah yang kedua. Apa pendidikan dari hijrah yang kedua itu? Yang kemarin kita bahas di Rabu malam. Unzuru kaifa akhar Rasul bainal muhajirin wal ansor. Gimana? Lihat bagaimana orang-orang muhajir dan ansor itu disaudarakan oleh Rasulullah SAW. Jadi semangat hijrah itu semangat ukhuwah. Ya, semangat persaudaraan. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ini saya nulis di 3 kitab. Yang pertama Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya, kitabnya orang-orang ekonomi Islam. Yang kedua di kitabnya Ustadz Erwandi Tarmizi, kisah Umar Abdurrahman bin Auf. Kemudian kitabnya Ibnu Rusni, Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Di sini ada
tip bisnis ala Abdurrahman bin Auf. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, aset triliunannya ditinggalkan karena iman. Masya Allah. Ya. Di sini muncul 5 kalimat yang selalu digaung-gaungkan oleh entrepreneur muslim. Apa yang pertama? Dullani ala suq. Tunjukkan kepada saya di mana jalan menuju pasar. Abdurrahman bin Auf nggak mikir modal. Orang hari ini entrepreneurship mengatakan kalau pertama kita dagang gagal biasa. Kita dari kedua dagang gagal biasa. Umar bin Khattab kalau pertama gagal itu nggak biasa. Abdurrahman bin Auf. Karena dia mengutamakan skill bukan modal. Modalnya itu modal dengkul, Pak. Tahu modal dengkul? Modal dengkul itu kita langsung bertekuk lutut dengkul kita. Banyakin sujud itu modal. Yuk kita akan bahas. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf itu bismillah, saya hijrah ya Rasul bersamamu. Siap Abdurrahman bin Auf, kamu duluan. Cuman bawa baju nih dia. Gak bawa tas, gak bawa handphone, gak bawa. Memang gak ada handphone. Sertifikatnya kayak gunung tuh, sertifikat Abdurrahman bin Auf di Mekah. Rekening di bank-bank Mekah itu masih nama dia sampai hari ini dan di Madinah. Ketika Abdurrahman bin Auf itu pergi dari Mekah ke Madinah, beliau ketemu sahabat bisnisnya yang pertama kali ngerintis lewat online Mekah Madinah. Namanya siapa? Sa'ad bin Abi Rabi. Ya Allah, saudaraku, selama ini kita transaksi bisnis itu pakai online, Jarul OL, ya, orang lain. Sekarang kita ketemu, loh, mana mobil kamu? Aku tinggal di Mekah. Harta kamu gimana? Tinggal di Mekah. Kamu nggak ada apa-apa di sana? Nggak ada. Kapan balik ke Mekah? Wallahu a'lam. Ini perintah Rasulullah SAW. Ya sudah, tenang. Kita berbagi. Saya punya sawah 30 hektar. Kamu ambil berapa hektar, saya berapa hektar. Saya punya rumah sekian. Kamu ambil, sisakan buat saya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Barakallah fi ahlikum wa malikum. Wahai Sa'ad bin Abi Rabah, terima kasih. Aku tuh gak didik oleh Islam seperti ini. Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu dan kepada istrimu. Didoakan keberkahan. Karena kamu berbagi kepadaku, semoga Allah tetap berbagi kepada Anda. Yang penting dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana jalan menuju pasar, Pak. Ya, skill tinggi Abdurrahman tanpa modal dengan skill tinggi. Modal nggak ada, tapi dengan skill tinggi, jamaah. Ya, bayangkan, dia punya skill tanpa melanggar syariat. Kita punya skill, tapi kebanyakan melanggar syariat. Gak kenapa-napa. Ya. Itu kan minjem uang di bank kan ribanya sedikit. Ya. Yang sedikit itu lama-lama jadi bukit. Kita nyepelehin. Mas, alhamdulillah panjenengan sama ibu itu sudah belanja di toko kami. Loh, sampai 15 juta. Kami ada diskon loh. Buat siapa? Khusus buat member. Loh berapa? 10%. 15 juta dikali 10%. Berarti berapa tuh diskonnya? Berapa? 1,5 diskonnya. Gimana caranya tuh Mas? Bayar pendaftaran 10.000. Jangan mau. Kenapa? Haram jatuhnya. Orang kalau bikin member harus ada dana daftarnya. Itu sama saja kita ngasih 10.000 dibalikin sama dia 1,5 juta. Apakah ini bukan riba? Ya kan? Gak apa-apa. Kita bayar 15 juta tanpa diskon. Sudah berpegang teguh pada keimanan kita. Jangan kita terayu dengan bujukan iblis laknatullah alaih. Yang namanya maksiat itu sedikit pertama kali nyoba. Ternyata enak. Besoknya istighfar. Gampang lah. Nyoba lagi. Ternyata enak. Sampai menjadikan kita ngajinya males. Sholat malamnya ngantuk. Baca Quran yang ngapain dilihat. Gara-gara apa itu? Gara-gara kita meremehkan yang namanya maksiat. Gak usah, kita bayar 15 juta saja. Allah kaya. Ya.
Kalau di dompet, di debit rekening kita hari ini 15 miliar itu habis karena untuk membahagiakan istri, ya Bu. Ya, maka Allah akan ganti tuh 15 triliun jamaah. Makanya iman, kalau iman gak bicara, kita akan ngecak-ngecak lama. Kalau uang ini buat bla bla nanti habis, gimana buat masa depan? Lah, mikirin masa depan. Boleh mikirin masa depan, tapi bicaranya bicara akhirat. Tapi kalau masa depan bicara dunia, sedikit sajalah. Karena apa? Semua dunia ini akan hancur kata Allah. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Masalah dunia gali, cuman sekedarnya saja. Kapan? Dari mulai ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Yang punya toko buka toko, yang kerja silahkan kerja. Tapi sudah maghrib maka tidak ada urusan dunia kita lakukan. Yang punya warung tutup warung. Kenapa Ustadz? Waktu malam itu waktu kita untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan siang itu untuk nyari nafkah. Tapi ketika kita bicara malam, malam itu buat istirahat. 24 jam kita kerja nggak habis-habisnya. Tukang ojek seminggu diporsir. Saya punya saudara di Watu Malang itu, paman saya itu ngojek. Kalau mau Idul Fitri H-7 itu jemput sewa penumpang Semarang Binangun, Semarang Binangun, Semarang Binangun, itu bisa mengumpulkan selama seminggu itu 6 juta. Masuk 1 Syawal, meriang, sakit, dikirim ke RSU, dananya 8 juta jemaah. Ya. Tuh. Yang kita pikirkan buat anak-anak kita sekarang apa? Urusan akhirat. Urusan dunianya mereka sudah Allah pikirkan. Kalau kita mikirkan dunianya anak-anak kita, mumet. Ya, kapan kita mikirinnya? Hanya sekedar pas doa saja. Sebutkan nama mereka. Ya Allah, bentar lagi anak saya mau mondok. Ya Allah, tolong beri kebetahan dulu, kerasan dulu. Karena betahnya anak saya di pondok itu tergantung dari harta yang kita punya, jemaah. Kalau harta yang kita sekolahkan anak kita bukan dari pondok, tidak halal, demi Allah anak kita gak bakal kerasan di pondok tuh. Maunya hawanya pulang aja. Hafalan 30 juz selesai, pulang ke rumah gak bakal kepake. Karena apa? Mindsetnya, Ustadz saya akan kuliahkan anak saya hafal Quran 30 juz. Karena apa? Cita-cita saya ingin memasukkan anak saya di Universitas Islam Madinah. Salah niat lagi. Maka zaman Rasulullah SAW itu penghafal Quran namanya bukan hafid, tapi hammalatul Quran. Ya, Abdurrahman bin Auf tidak punya modal, tunjukkan jalan menuju pasar. Hari pertama dia bantu dagang. Mas, jual apa? Hevitro. Berapa ini satu botolnya? 3.000. Ya sudah, saya teriak-teriak ya, Hevitro. Nanti panjenengan kasih upah ke saya, terserah. Ini barang jenengan, saya nggak boleh ngambil untung dari barang ini. Saya sistem bagi hasil sama panjenengan. Jual Hevitro berapa? Tetap saya 3.000. Selesai sudah, dapat dia sekitar 20 botol Hevitro hari itu. Abdurrahman bin Auf tidak dikasih uang. Dikasih apa? Samin wal aqid. Apa itu? Samin itu minyak samin. Ya. Yang kedua apa? Aqid. Susu unta yang sudah dibekukan. Di hari kedua dia dagang lagi, ternyata bisa mengumpulkan 0,5 gram emas tanpa modal. Maka kalau bapak ibu kepengen dagang, nggak mikirin modal, bagaimana sistemnya? Bagi hasil atau sistemnya sistem komisi. Lah Ustadz, sistem komisi ini kapan saya berangkat ke Mekah Madinah? Jangan maksa. Mekah Madinah itu rumahnya Allah. Allah akan izinkan siapapun yang akan berangkat ke sana. Sudah, itu urusan Allah. Akhirnya di usia yang sangat muda, Abdurrahman bin Auf dia menikah di Madinah. Di hari ketiga dia sudah jualan, langsung dia menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, kamu kok kelihatan klimis sekali, wangi.
Dari mana? Tadi malam saya habis nikah ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ya sudah, aulim wala bisyat, umumkan pernikahan kamu walaupun dengan seekor kambing. Ya, Abdurrahman bin Auf tuh nggak punya apa-apa, tapi dia memiliki seekor kambing. Suruh aulim bisyat. Kemudian hari-hari berikutnya, akhirnya Abdurrahman bin Auf itu bisa kebeli satu ruko. Ya, satu ruko. Allahu Akbar. Satu ruko. Ya, itulah mengapa Abdurrahman bin Auf itu rumus pertama, dullani ala suq, tunjukkan kepada saya di mana jalan menuju pasar. Ketika sudah diantarkan oleh Said bin Rabi, dia bilang, itu pasar siapa? Itu pasar orang-orang Yahudi. Loh, kenapa kita nggak punya pasar? Loh, bagaimana kita punya pasar, kita nggak punya modal. Nah, itu tanah siapa? Itu tanah saya. Kamu mau? Enggak. Gini saja, saya sewa tanah kamu ini. Ada berapa meter? 1000 meter ya sudah. Besoknya Sa'ad bin Rabi membantu Abdurrahman bin Auf untuk menyekat-nyekat tanah itu. Sedikitlah, berapa semeter atau 2 meter. Untuk apa? Lapak. Langsung di broadcast di statusnya Abdurrahman bin Auf. Siapa yang kepengen dagang, temuin saya, ini ada lapak. Bayarnya kapan wahai Abdurrahman bin Auf? Nanti kalau panjenengan dagangnya sudah stabil, silahkan bayar. Berapa kontrakannya? Sehari itu sekitar 100.000. Kalau sebulan berarti sekitar saya kasih 2.500.000 misalkan, ya kan? Kapan bayarnya? Nanti kalau sudah stabil. Akhirnya mereka berbondong-bondong ngambil tuh yang pasar Sohabi yang sekarang ada di Madinah, dulu namanya Pasar Seng. Ya, sudah pernah ke sana. Tuh dagang di sana. Mereka dagang, akhirnya mereka dagang tetap kalah ekonomi mereka dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu piawai dagang. Mereka ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tuh dagang pakai caramu ya Rasulullah. Tapi hingga detik ini kok kita ekonominya nggak ngeroket. Loh, kamu pakai caraku kenapa nggak ngeroket? Enggak ya Rasul. Gimana cara kamu dagang sih? Ada yang beli kacang sekilo, ya aku kasih sekilo. Timbangannya pas, beratnya pas. Kata Rasulullah, jangan begitu. Kalau begitu nggak bakal sukses. Gimana ya Rasulullah? Ada orang yang membeli kurma 1 kilo, kacang 1 kilo, timbangannya sudah pas, sudah dibungkus, tambahin supaya lebih anget tuh kata Rasulullah. Kenapa? Ziyadatul khair fil ba'i adalah sedekah. Penambahan sedikit bagi seorang pedagang ke pembeli itu sedekah. Sama seperti kita dulu beli kacang rebus yuk di ganggang, ya kan? Bang beli berapa? 1.500. Dilepit pakai kertas yang kayak kerucut, pakai kaleng tuh. Terus supaya anget tambah 3. Maka dari situ tersiar, kita belanja ke orang muslim saja. Loh kenapa sih? Di orang muslim itu timbangannya akurat, udah gitu ditambahin. Tapi dibelanja di orang-orang Yahudi, timbangannya nggak akurat, kita dibohongin. Tersiar kabar, akhirnya Abdurrahman bin Auf pun mendominasi para sahabat, ekonomi paling tercanggih setelah diajarkan bis oleh Abdurrahman bin Auf. Ini jurus pertama Abdurrahman bin Auf. Ada 4 jurus. Jurus selanjutnya kita lanjutkan di Rabo Kafilah karena sudah Isya. Ya, kita harus ridho. Enggak ridho, ya harus ridho. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yad'u ila daris salam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.